Untuk round 1 kita pakai warna dasar dulu. Pertama-tama buat magic ring. Sampai di sini simpulnya harus membentuk X seperti ini. Setelah itu ambil yang bawah, kait yang atas seperti ini. Buat sebanyak 5 CH. 1 2 3 4 5. Setelah itu lepaskan dari jari, jadinya nanti seperti ini. Buat lagi 1 DC 2 CH. Jadi 5 CH yang awal tadi, 3 CH nya mewakili 1 DC, lalu 2 CH ini mewakili yang ini. Setelah itu buat lagi 1 DC 2 CH, buat sebanyak 7 kali. Ini terhitung 1, DC yang ini terhitung 1, jadi buat 6 kali lagi. Dua, tiga, empat, lima, 1 2 3 4 5 6 7 terakhir. Setelah itu kalau sudah selesai, tarik bagian talinya seperti ini. Setelah ditarik, buat slip stitch pada hitungan CH yang ketiga. 1 2 3, buat 1 slip di sini. Setelah itu tarik, lalu potong. Yang di sini dirapikan dulu. Nah, jadi seperti ini, dirapikan bentuknya. Nanti jadinya seperti ini. Akan ada 8 sisi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Harus ada 8 sisi untuk round 1. Setelah itu kita potong benang. Potong agak panjangan juga nggak apa-apa. Setelah itu langsung dirapikan. Jadi 1 round langsung dirapikan, 1 round langsung dirapikan, seperti itu ya. Agar nanti waktu round-round selanjutnya kita nggak bingung untuk merapikannya. Kita rapikan pakai jarum tapestry. Kita masuk ke sela-sela yang ini. Di sini yang di sini tetap pegang. Nah, agar tetap membentuk. Setelah itu yang di bawahnya lagi, di sini ada seperti garis melintang sini. Kita ambil seperti ini, lalu masuk ke bagian yang sini dekat magic ringnya, dikit aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini, nah nanti dia hasilnya akan rapi seperti ini. Setelah itu potong
mendekati rajutan. Setelah itu tekan. Nah, jadi rapi seperti ini. Nah, untuk yang long tail ini kita tinggal tarik seperti ini. Kalau sudah ditarik, ambil jarum tapestry lagi. Dilihat ini dari mana benangnya. Kalau dari sini berarti masuknya ke sini. Setelah itu lakukan cara yang sama tadi. Potong benang mendekati rajutan. Lalu tekan. Untuk nekannya jangan pakai tangan ya, nanti panas tangannya. Nah, jadinya seperti ini. Langsung rapi, sekalian dirapikan. Jadi nggak merapikan dua kali. Setelah itu kita mulai untuk membuat bunganya. Untuk bunganya di sini saya pakai warna ungu muda. Caranya seperti ini. Ambil satu selah sisi. Buat di sini dulu. Buat slip knot dulu dengan benang yang baru. Masuk pada satu sisi. Ambil benang yang baru, slip knot yang baru tadi. Setelah itu buat 3 CH. 3. Setelah itu buat 4 DC. Ekornya yang ini ikut ditarik ke sini. Ekornya benang yang slip knot tadi. Buat 4 DC. Masih pada lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lalu lepaskan, tarik agak panjang. Lepaskan dulu. Di sini kita buat hitung 3 CH. 1 2 3. Di CH yang ketiga ini kita masuk. Setelah itu ambil benang yang ini, masukkan ke CH ketiga tadi yang awal. Jadinya akan seperti ini. Biasanya kalau seperti ini dinamakan tusuk popcorn. Jadi kita ambil yang seperti ini, bentuknya agak timbul nanti hasilnya. Setelah itu buat 4 CH. 2 3 4. Buat lagi di sisinya. Kali ini bukan 4 DC tapi 5 DC. Karena yang 3 CH awal tadi itu mewakili 1 DC. Buat lagi 5 DC. 2 3 4 5. Setelah itu lepaskan lagi seperti tadi, agak panjang, lepaskan. Ambil lubang di atas DC pertama. Ambil benang yang tadi, tarik ke lubang DC pertama seperti ini. Lalu buat 4 CH. Setelah itu buat lagi, ulangi lagi buat seperti ini, buat popcorn di sela-sela di sini. Jadi semua sela di sini harus diisi. Total nanti popcornnya ada 8. Isi sampai yang terakhir di sini. Nah, di sini saya sudah dapat 8.
Udah pada popcorn yang terakhir. Setelah itu buat 4 CH terakhir. Setelah itu terakhir kita slip di bagian popcorn yang pertama. Di sini adalah lubang popcornnya, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita buat slip. Tarik, lalu potong benang. Setelah itu rapikan lagi. Cara merapikannya tetap sama seperti yang tadi. Dirapikan dulu. Masuknya mudah, langsung masuk ke sela-sela sini. 2 popcorn aja masuk di bawah sela-sela sini. Masuk di bawah sini. Nah, ini 1 popcorn. Buat lagi, masuk lagi ke sebelahnya. Nah, ada 2 popcorn. Tarik. Setelah itu potong benang mendekati rajutan. Tekan. Nah, jadinya round kedua seperti ini. Timbul-timbul seperti ini. Sekarang masuk round yang ketiga. Untuk round 3 ini kita pakai benang dengan warna yang wajib ada, yaitu warna hijau untuk daunnya. Kita buat simpul dulu di warna hijau seperti yang sebelumnya, seperti ini. Lalu kita masuk ke sela-sela di sini, sela-sela antara popcorn. Terserah mau mulai dari yang sebelah mana aja. Kita masuk di sela-selanya. Ambil slip knot yang warna hijau ini. Buat 3 CH. 3 CH awal ini adalah 1 DC, dianggap 1 DC. Setelah itu buat 2 DC. Masih pada lubang yang sama. Ingat, untuk ekornya atau ekor simpul yang awal tadi dibawa ke samping, jadi ikut dirajut di bawahnya. Setelah 2 DC, jadi ini terhitung 3 DC ya, karena 3 CH yang awal tadi ini melambangkan 1 DC. Setelah itu buat 3 CH. Setelah itu buat 3 DC masih pada lubang yang sama. Buat 3 DC seperti ini. Setelah itu buat 5 CH. 1 2 3 4 5. Setelah itu kita buatnya di sini. Lompat 1 sela. Jangan diisi yang sini, langsung buat di sebelah sini. Buat lagi 3 DC, 3 CH, 3 DC. Tiga DC, 3 CH, 3 DC, masih pada lubang yang sama. Nah, buat lagi 5 CH. Kalau udah 5 CH, lompati yang sela-sela ini langsung ke sini. Buat lagi 3 DC, 3 CH, 3 DC, masih pada lubang yang sama.
Setelah itu lompati lagi di sini buat 5 CH lagi seperti ini, lalu lompat yang ini masuk ke sebelah sini. Nah, ini sudah 5 CH terakhir. Setelah itu buat slip pada 3 CH yang awal tadi. 1 2 3. Kita buat slip di sini. Setelah itu tarik dan potong benang. Nah, untuk round yang ketiga seperti ini jadinya. Setelah itu langsung rapikan yang belakang. Di sini kita masuk ke DC yang bawah sini. Jangan sampai full di samping, tapi masuknya di sini. Tarik, tapi tahan yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Setelah itu potong benang mendekati rajutan. Tahan. Yang awal tadi, ekor yang awal tadi di sini juga sama, potong mendekati rajutan. Setelah itu tahan. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini round 3-nya. Untuk round yang keempat, kita kembali ke warna dasar, warna ungu tua di sini. Kita buat slip knot dulu. Setelah itu kita masuk ke sela-sela puncak 3 CH di sini. Terserah mau mulai dari yang mana awalnya. Kita masuk ke sini, ambil slip knot yang sudah dibuat tadi, masuk, buat 3 DC 3 CH 3 DC seperti yang hijau ini. Anggap saja 3 CH ini sebagai 1 DC. Jadi buat 3 DC 3 CH 3 DC Setelah itu kita buat 3 DC lagi di atas 3 DC yang bawah. Ini kan ada 3 DC yang hijau, kita buat 3 DC di atas 3 DC. Ekor tetap di bawah. Seperti ini. Setelah itu untuk yang selanjutnya kita buat 3 DC lagi, tapi bukan di atas yang hijau, tapi langsung ke sela-sela di antara popcorn yang sini. Jadi kita buat 3 DC, tarik panjang dulu. Setelah itu buat DC. Ambil benang, masuk ke sela, tarik sampai
panjangnya setara dengan DC yang sebelah-sebelahnya. Setelah itu lepaskan benang. Buat satu lagi, tarik panjang, lepaskan benang. Setelah itu yang sini juga sama, langsung buat 3 DC di atas DC. 1 2 3. Nah, lakukan seperti ini di sisi yang sini, dan sini. Jadi awalnya 3 DC, 3 CH, 3 DC. Setelah itu buat lagi 3 DC di atas 3 DC yang hijau. Setelah itu 3 DC lagi, masuk ke sela-sela popcorn yang bawah. Yang terakhir kita buat lagi 3 DC di atas 3 DC yang warna hijau. Buat lagi sampai di sisi ini. Nah, sekarang saya udah sampai pada DC yang terakhir. Lalu kita slip pada 3 CH yang awal tadi. 1 2 3. Kita masuk di sini buat 1 slip. Setelah itu kita tidak potong benang, tapi tetap pakai pada warna yang sama. Untuk round selanjutnya kita tidak potong benang, tapi langsung pakai benang yang ini. Buat 3 CH. Setelah itu isi masing-masing dengan 1 DC. Di sini juga isi 1 DC. Khusus untuk yang sela-sela 3 CH, saya sebut puncak-puncak aja ya. Khusus untuk yang puncak-puncak ini tetap isi dengan 3 DC, 3 CH, 3 DC. Untuk yang selain itu kita isi masing-masing dengan 1 DC. Masing-masing lubang di sini. Di atas DC isi dengan 3 DC. Setelah itu buat 3 DC, 3 CH. Setelah itu 3 CH, buat lagi 3 DC, masih pada lubang puncak. Nah, setelah itu isi masing-masing 1 DC dengan 1 DC seperti ini. Untuk round yang kelima ini sangat mudah sekali. Isi masing-masing 1 DC, dan untuk puncak seperti tadi 3 CH 3 DC 3 DC 3 CH 3 DC buat sampai yang sini. Nah, di sini saya udah sampai pada DC yang terakhir. Setelah itu buat 1 slip pada CH yang ketiga awal tadi. 1 2 3. Di sini kita buat slip. Tarik, lalu potong benang. Jadi untuk round yang keempat dan kelima ini kita tetap warnanya pakai warna dasar. Nah, seperti ini jadinya nanti. Untuk granny ini nanti hasilnya pasti tidak akan bisa presisi. Jadi kita buat presisi sendiri. Untuk yang punya papan blocking bisa pakai papan blocking. Kalau yang nggak punya bisa pakai kardus atau bisa pakai tangan. Sebentar saya kasih tahu caranya. Kita rapikan dulu bagian yang belakangnya. Potong mendekati rajutan. Setelah itu tekan.
Nah, sudah. Caranya seperti ini bisa dipakai tapi hanya khusus untuk benang poli ya. Untuk benang katun kita nggak bisa pakai seperti ini caranya. Kita taruh dulu di sini, tekan yang tengah di sini, tarik bagian yang sini, presisi ke sini, presisikan ke arah sini, presisikan yang kanan ke arah kanan. Untuk ujung juga dibentuk seperti ini, jadi yang samping sini harus presisi. Nah, kalau yang sini udah presisi, kita ganti tangan, tekan yang sini yang sudah presisi, yang sini kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, kanan kiri sudah presisi. Setelah itu kita balik di sini seperti ini, tekan yang atas dan yang bawah yang sudah presisi tadi, kita tahan, lalu yang sini tarik sampai presisi. Yang sini udah presisi, tekan yang sini, tetap tekan yang atas dan yang bawah juga, jadi seperti ini. Lalu tarik yang bagian sini sampai presisi. Nah, ini hanya bisa dilakukan pada benang poli atau nilon ya. Untuk benang katun atau milk cotton atau yang sejenis wearable, kita nggak pakai ini. Bisa di kardus, bisa di bidang datar kayak kasur lantai atau sofa juga nggak apa-apa. Untuk benang poli kita khusus pakai ini. Kalau yang punya papan blocking bisa pakai papan blocking. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Buat granny seperti ini sebanyak 6 buah. Setelah itu kita lanjut untuk menyambung